Halo, dengan saya Yosi Girsang. Salam investasi, yo yo yo. Kali ini kita akan membahas tentang valuasi dari saham Blibli yang mana mereka akan melakukan IPO atau penawaran saham perdana ya, initial public offering di Bursa Efek Indonesia tanggal 7 November nanti. Penawaran awal sebenarnya sudah dimulai tanggal 17 Oktober yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu. Dan perusahaan juga sudah melakukan public expose, sudah ada pemaparan dari manajemen di lewat channel YouTube-nya ya di tanggal 18 kemarin. Dan dalam kesempatan ini saya akan coba menunjukkan hasil dari analisa saya. Berapa sih sebenarnya intrinsic value dari Blibli ini? Nanti kode tikernya adalah beli dengan menggunakan metode DCF, discounted cash flow, atau yang tenarnya mungkin disebut free cash flow to firm, FCFF, dengan data-data yang kita peroleh dari prospektus awal dari PT Global Digital Niaga Tbk atau Blibli. Mungkin sebagai informasi bahwa nantinya saham yang dijual ke masyarakat atau ke publik itu sekitar 15% dari total saham. Artinya kalau dia ditawarkan di harga 410 sampai 460, jika kita menggunakan angka penawaran di harga 410, akan ada sekitar 8,17 triliun dana yang akan dikumpulkan oleh Blibli di IPO kali ini. Mungkin saya langsung aja ya kepada hasil dari analisa, karena saya yakin banyak yang langsung mau tahu angkanya berapa gitu ya. Tapi saya disclaimer dulu bahwa ini bukan rekomendasi jual dan beli, makanya nanti pemaparannya akan lebih banyak kepada bagaimana saya membangun valuasi ini hingga akhirnya come up dengan nilai intrinsik dari Blibli pada waktu IPO di November ini nanti. Resultnya adalah seperti yang Anda lihat di layar ini, yang mana estimated value atau ya intrinsic value dari Blibli per saham itu adalah Rp117. Ketika ditawarkan di harga 410, tentunya dengan hasil ini adalah tergolong overvalue sekitar 351%. Saya kembali lagi disclaimer, ini bukan untuk memberikan Anda rekomendasi jual dan beli, karena keputusan itu pada akhirnya ada di tangan Anda. Dan kita ketahui juga orang melakukan valuasi, analis ya, masyarakat, individu, investor bisa menggunakan berbagai metode, baik itu yang intrinsic valuations maupun yang relative valuations, ataupun mungkin ada metode-metode yang lain. Tapi yang dua ini yang paling sering. Dan bagaimana saya membangunnya, seperti yang saya jelaskan tadi, berangkat dari sini. Mungkin Anda bisa, kita mulai dulu dari data-data. Jadi kalau kita lihat di sekitar halaman 47 ya, di prospektus ini disediakan data laporan posisi keuangan dari Blibli mulai dari 30 Juni ya 2022, itu yang terakhir, walaupun dalam posisi yang tidak diaudit. Jadi bisa kita lihat datanya sudah cukup membantu, walaupun mungkin ada beberapa yang tidak terlalu detail. Namun mungkin sebelum ke data, ada baiknya kita lihat dulu supaya teman-teman juga kurang lebih punya bayangan seperti apa sih nantinya struktur dari kelompok usaha Blibli ini. Mungkin sebagian udah tahu ya, kalau Blibli itu ada dari grup Jarum, Bapak Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono, dua orang termasuk yang terkaya di Indonesia saat ini ya, dari grup Jarum. Mereka dari produsen rokok sebelumnya. Mereka berinvestasi tidak langsung ke Blibli, tapi ada lewat beberapa perusahaan yang mereka mungkin beberapa perusahaan investasi, dan akhirnya kurang lebih strukturnya akan seperti ini. Dan yang menarik mungkin yang sering disampaikan di media itu soal Blibli ternyata sudah mengakuisisi atau memiliki anak perusahaan, yaitu tiket.com ya. Di sini ada TNPL, TINPL, PT Ltd, apakah ini mungkin di Singapura ya.
dan juga range market ya. Range market mungkin rekan-rekan sudah tahu kalau range market itu adalah semacam supermarket ya, yang dari sisi customer mungkin dia medium to upper class, di mana tentunya ini akan menjadi satu kombinasi yang disebut dengan strategi omnichannel. Jadi ketika para pelanggan hendak berbelanja lewat online, experience yang mereka dapatkan di blibli.com, sedangkan ketika mereka hendak secara fisik datang ke range market, tentu itu adalah experience yang secara offline ketika mereka hendak membeli barang-barang. Nah, langsung kita balik sedikit ke halaman 47 tadi. Jadi dari data-data ini saya ambil dan saya kopikan ke dalam Excel saya ini, di mana contohnya misalkan revenue di tahun 2021 itu sekitar 8,8 triliun, dan di trailing 12 months, jadi kuartal kedua di tahun ini atau semester 1 tahun ini plus semester 2 tahun lalu itu totalnya adalah 12,57 triliun. Ini adalah nantinya estimasi sampai akhir tahun juga, ya kurang lebih di angka ini. Untuk pendapatan neto ya, kita bicara ya, dari Blibli dan seluruh anak usaha. Kemudian untuk operating income atau sering disebut dengan EBIT, earning before interest and tax, masih minus seperti tech company lainnya, kurang lebih sama posisinya ya. Tahun lalu itu 2021 3,7 T, sampai ke bulan 2 saya anualkan menjadi 4,7 triliun supaya apple to apple perbandingannya. Dan interest expense 128 miliar, ini beban keuangan karena Blibli juga ada melakukan pinjaman. Kemudian ekuitas 8,1 triliun, debt-nya ini hanya yang bentuknya berbunga, dan liabilitas sewa juga saya masukin, itu angkanya 5,54 triliun. Dan Blibli saat ini punya cash sampai Juni kemarin sekitar 2,5 triliun. Ini adalah minority interest-nya 313 miliar, nantinya jumlah saham bergerak adalah 118 miliar, dan juga ada 3,6 itu adalah option untuk manajemen maupun untuk karyawan dari Blibli. Kemudian ini harga yang ditawarkan, dan tax rate Indonesia itu 22%. Cuman karena masih posisi rugi, nanti kita estimasi belum ada PPh-nya ya. Dan dari angka-angka yang kita masukin sini, kita dapat bahwa growth dari pendapatan neto Blibli itu di angka 41%, dan masih minus untuk margin operating profitnya, marginnya itu masih minus 37%. Ini data dari industri yang sama, yang bergerak di Indonesia yang sama seperti Blibli ini, marketplace, bahwa di US sendiri itu revenue growth untuk di industri ini sebesar 10,2%, sedangkan untuk global seluruh dunia itu 14%. Dan memang marketplace di US sendiri yang sudah besar-besar yang berjalan seperti Amazon ya, setelah di average itu datanya itu untuk marginnya hanya 5,99% ya, dan di industri itu dan di industri secara global itu 3,13. Nah, akhirnya saya membuat proyeksi atau estimasi dari pertumbuhan pendapatan neto itu seperti ini. Jadi di tahun pertama itu akan kurang lebih sama ya, dari tahun ini. Jadi tahun 2023 nanti akan ada pertumbuhan sekitar 40% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian dari tahun kedua sampai tahun ke-5 itu adalah 30%. Dan tahun ke-6 itu sampai ke tahun ke-9 dan 10 itu akan 5,44%. Kenapa ada penurunan? Karena tentunya nanti perusahaan itu kan ada cycle-nya ya, di mana ketika dia udah mencapai cycle stable, maka biasanya pertumbuhan dari revenue perusahaan tersebut mengikuti GDP Indonesia, begitu.
Jadi saat ini di angkanya sekitar 5,44%. Sehingga nanti praktis di tahun ke-10 total pendapatan itu dari Blibli, grup Blibli ini, Blibli.com ini atau saham beli ini adalah 101 triliun. Nah, pertanyaannya kan apakah angka ini masuk di akal atau tidak? Nah, saya coba cek dari data yang disajikan di prospektus, kalau nggak salah di halaman 287 ya. Bentar ya. Sebentar. 200-an. Nah, ini di prospektus yang disajikan oleh blibli.com ini sudah ada sebenarnya informasi mengenai bagaimana pertumbuhan dari contohnya pengguna e-commerce aktif di Indonesia. Nantinya sekitar di tahun 2023 tahun depan 188 juta, dan pertumbuhan itu rata-rata 10,6% dari 2020 sampai 2025 forecast. Sedangkan untuk saya lihat dulu. Saya mau menunjukin jumlah Nah, ini penjualan secara online Indonesia dalam US dollar, dalam billion US dollar. Contohnya misalkan di 2025 itu akan mencapai 81 miliar USD, atau ini sekitar 1.000 triliun lebih ya di tahun 2025 saja. Ini untuk seluruh penjualan secara online ya. Metodenya mungkin macam-macam, salah satunya adalah e-commerce. Artinya kalau kita kembali ke Excel tadi, tahun 2025 itu adalah sekitar 3 tahun ya dari sekarang ya. Sekarang 2022 base year, kemudian 2023, 2024, 2025 dengan proyeksi angka pendapatan neto dari Blibli 29 triliun itu sangat masih sangat masuk di akal ya. Bahkan nanti mungkin ketika angka ini semakin besar, mungkin mencapai 2.000 triliun sampai di 2030, dan pendapatan neto dari Blibli bisa mencapai 101 triliun, itu sesuatu yang masih make sense lah. Artinya estimasi yang saya lakukan untuk pertumbuhan ini masih masuk di akal ya, dan pastinya dibutuhkan investasi ya, atau investasi untuk bisa memperoleh growth. Kalaupun nanti akan lebih diharapkan atau lebih besar dari angka ini. Saat ini sales to capital ratio dari Blibli itu di angka 113 ya. 1,13. Artinya setiap 1 rupiah investasi yang dilakukan itu menghasilkan sekitar 1,13 rupiah sales, atau perbandingannya adalah seperti itu ya, di mana di secara industri yang sama di US itu adalah 1,77 sales to capital ratio-nya, sedangkan secara global di industri yang sama itu 1,71. Nah, kemudian saya put base year-nya sama dari berdasarkan data yang sampai Juni, ada masih minus untuk marginnya, dan ini akan membutuhkan waktu kurang lebih sampai tahun ke-7 ya buat blibli.com untuk bisa melakukan efisiensi, sehingga akhirnya EBIT margin itu mulai positif 2,66. Tentunya ini juga akan namanya valuasi akan kita review setiap quarter ya, karena
supaya Blibli, biasanya kan di perusahaan tech itu ya, nggak cuma di Blibli ya, itu biasanya kan beban terbesarnya salah satunya adalah di gaji untuk karyawan, ya, terutama manpower ya. Kalau kita lihat memang di data ini jumlah manpower di Blibli juga cukup cukup besar menurut saya ya, secara tapi relatif lah. Tapi pada intinya biasanya di perusahaan tech itu karena banyak dilakukan hire orang-orang dengan gaji yang cukup tinggi, yang kadang-kadang di atas dari market price, itu bisa membebani dari OPEX perusahaan. Dan ini adalah satu opportunity yang saya yakin tidak hanya di Blibli, tapi di perusahaan-perusahaan tech company yang lain seperti Goto ataupun Bukalapak juga melakukan hal yang sama. Dan kita sudah baca di media ya, udah banyak perusahaan-perusahaan yang mereka melay-off atau mengurangi karyawannya, salah satunya mereka mau mengejar yang namanya profitability, mau mengejar supaya tidak lagi hanya fokus ke growth, which is itu adalah mindset yang beberapa tahun lalu dikejar terus oleh para startup company, dan sekarang sudah masuk ke era di mana ketika mereka mau IPO, itu di investor mengharapkan perusahaan itu punya planning kapan mereka akan mulai profit gitu. Dan totalnya kalau kita lihat datanya di sini sekitar 1.624. Jadi ini adalah opportunity. Tantangan lainnya mungkin adalah soal ini juga ya, soal promo-promo kan. Kita ketahui bahwa contohnya kalau e-commerce itu ada namanya ongkos kirim ya. Banyak dari para pengguna itu yang tertarik untuk membeli barang secara online di e-commerce ya, karena melihatnya salah satunya adalah adanya gratis ongkir lah istilahnya gitu ya. Dan ini kan tentu tidak ini tentu membebani dari sisi cost untuk perusahaan. Nah, ini yang menjadi tantangan juga. Ketika itu dihilangkan tentunya akan berdampak kepada revenue atau GMV lah istilahnya ya. Jumlah transaksi yang terjadi dalam e-commerce tersebut ketika dihilangkan. Dan kalaupun misalkan dihilangkan ternyata ada kompetitor baru yang masuk ke industri dan maupun kompetitor yang lebih besar lagi dari Blibli, mereka ternyata masih kuat memberikan gratis ongkir gitu ya, itu mau nggak mau kan, karena tidak adanya loyalty dari para pengguna atau pelanggan dari pembeli online ini, sangat mudah berpindah gitu ya. Kalau nggak beli di Lazada ya beli di Blibli, kalau ada di Bukalapak yang promo-promo seperti itu ya pindah gitu. Nah, kemudian ini tax rate-nya 22% yang saya bilang tadi. Ini investasi yang dilakukan sesuai dengan sales to capital ratio 1,13. Dan akhirnya, atau lagi, saya membuat probability of failure-nya 10%. Kenapa ada 10%? Kenapa nggak 0%? Karena dalam beberapa waktu yang lalu kita tahu ada beberapa startup bahkan bangkrut ya, pilot. Jadi tentunya tech company ternyata punya resiko juga untuk bangkrut. Kenapa saya put 10%, nggak 50%, nggak 100% ya? Karena saya masih yakin bahwa grup Jarum itu besar di Indonesia, sehingga mereka bisa nanti kolaborasi, dan tentunya dari sisi pendanaan ataupun dari sisi kekuatan finansial itu grup Jarum itu termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia, dan tentunya mereka akan support dengan Blibli. Bahkan ada announcement ya, kalau nggak salah di media di kemarin itu grup Jarum menyatakan bahwa setelah IPO mereka tidak akan quit, tidak akan keluar dan menjual seluruh sahamnya di Blibli gitu. Sehingga akhirnya setelah dikurangi debt yang 5,5 triliun tadi dan ada minority interest, ada cash ya plus 2,5 triliun, kita dapat value of equity itu 14 triliun ya. Dan setelah dibagi dengan jumlah saham diperoleh Rp117 per lembar saham. Kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Saya berharap ini bisa bermanfaat. Sekali lagi saya bilang ini lebih ke sharing, edukasi, terutama rekan-rekan yang hendak melakukan valuasi. Saya berharap ini bisa bermanfaat dan menjadikan
berikan gambaran kepada Anda bagaimana proses dari valuasi tersebut. Tolong sekali lagi jangan digunakan ini sebagai keputusan untuk jual dan beli Anda. Semua keputusan jual dan beli untuk IPO Blue ini ada di tangan Anda. Terima kasih, sampai ketemu kembali.